ada elektrode number, ya. Menurut AWS itu ada digit yang menyatakan posisi ya dari proses pengelasan ya. Posisi kadang-kadang karena keadaan di lapangan ya, mungkin posisi yang terlalu sempit atau ya sudah terpasang seperti itu, harus pasangannya ya, sehingga tidak ada pilihan, maka terpaksa ada posisi-posisi pengelasan ya. Meskipun nomornya nggak sama ya, ini nomor untuk kode elektrode, ya, tetapi pada proses pengelasan juga ada nomor-nomor posisi. Ya nanti mungkin saya jelaskan, meskipun ini nggak sesuai ya. Angka-angkanya ini tidak sesuai dengan kode-kode dari proses pengelasan nanti. Secara umum ya, kode ada 6 ya. Kode pengelasan itu intinya ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4 ya. Yang satu ini adalah untuk flat ya, flat position ya. Terus kemudian yang 2 untuk horizontal. Ya. Kemudian yang 3 untuk vertikal ya. Tentu ada 2 ini. Ya, downhill masing-masing ada kegunaannya. Downhill ini turun berarti, yang ini uphill, yang naik ya. Kemudian yang 4 ini overhead. Ya. Jangan dibayangkan overhead itu di atas permukaan selalu ya. Saya pernah punya teman welder di petrokimia. Karena yang harus dilas itu posisinya dengan tanah itu ya, 20 cm begitu. Ya, dia ngelasnya terpaksa ngerogoh gini ya. Terus kemudian pakai kaca untuk melihatnya ini. Nah, itu juga termasuk overhead itu. Meskipun tidak di atas kepala kan. Nah, kecuali orangnya merobos ya, kalau lubangnya lebar gitu bisa. Tapi kalau lubangnya hanya 20 cm, orang ya nggak mungkin bisa untuk masuk ke dalam kolongnya itu untuk ngelas. Ya, jadi overhead itu untuk nama ya, penamaan aja yang seperti begini, tetapi ngerogoh seperti yang dicontohkan tadi dengan karena kolong ya, maka itu tetap disebut overhead. Kalau kita ngelas, banyak cerita teman-teman yang welder itu. Jadi kalau ngelas bodinya kapal itu, apalagi yang secara tradisional gitu ya, tapi besi bahannya itu ngelas, orangnya itu masuk ke dalam seperti panel-panel gitu ya. Kemudian dia harus ngelas karena nggak bisa bergerak, kakinya itu diikat, kemudian ditarik sama temennya sambil dia ngelasnya. Itu ya overhead ya, contoh-contohnya. Banyaklah cerita teman-teman welder ya. Kemudian yang lain ya, kalau posisi yang lain yang 5 ya, 5 itu khusus untuk pipa ya ini. Ya, 5 dan 6 untuk pipa. Ya ini
pipa vertikal, tapi pipa kan nggak bisa benar-benar vertikal ya, kan membentuk begini ya. Maka tak kasih tanda vertikal gini ya. Ini maka kodenya 5. Ya, nanti dijelaskan ya. Terus kemudian yang 6 itu pipa tanpa orientasi karena sering ya di refinery, kemudian kalau sambungan pipa jarang ya yang 6G itu, yang 6 ini ya. Tetapi kalau refinery kadang-kadang pipanya miring begini ya, dan dia pipa ya. Ini orientasinya arbitrary. Ya, jadi tadi sudah secara implisit dijelaskan ini bisa untuk pipa, untuk plate yang pertama, kemudian untuk pipa ya. Oke. Kemudian ya kalau kita ngelas itu ada yang groove ya, pakai groove. Nah, gini kan biasanya sudah disiapkan gitu groove-nya. Maka ini namanya groove. Groove. Kemudian ada yang fillet ya. Nah, yang seperti ini ya. Nah, ini fillet. Khusus untuk fillet ini perlu perhatian ya. Jadi saya mau gambar besar ininya. Nah, ini dikenal dengan throat ya ini. Nah, ini biasanya sudutnya 45 ya. Ya, oleh karena itu ini menjadi pertimbangan dia masuk terutama yang flat ya, flat apa horizontal ya, yaitu sudut ini yang menentukan ya. Jadi kalau dia flat nanti dia harus malah dimiringkan begini kalau flat ya. Terus ini kemudian filletnya ya. Karena throat-nya kalau Anda perhatikan, throat-nya dia akan flat seperti begitu ke arah sana ya. Kalau ini 3 dimensi. Ya apa gambar ya? Angel. Ya, ini platnya. Misalnya. Ya, oke wis masih elek, mudah-mudahan bisa diikuti ya. Ya, oleh karena itu di sini ada ya, 1F, 1G, ya 1F, ya. Di pipa juga ada 1G, ada ya. Kalau pipa sambungannya biasanya groove ya sebagian besar, tetapi bisa juga fillet ya, 1F. Contohnya pipa yang fillet ya. Punya pipa, kemudian dia dipasangkan dengan plat misalnya, dia harus dipasangkan di plat. Ya ini kan. Ya, maka ngelasnya di sini kan fillet ya. F. Oke, ini ada 1G, 1F. Yang horizontal itu 2 ya. Berarti ini ada 2G, 2F. Oh iya, kalau pipa kan agar dia bisa 1G atau 1F, maka pipanya harus berputar ya. Pipa harus berputar, pasti ya. Kalau pipa nggak berputar ya nggak bisa ya dia flat. Pipanya yang muter, kemudian pengelasnya ya pakai
1G atau 1F. Oke, kemudian pipa bisa juga 2F ya. Berarti seperti ini, 2G, 2F, sebentar. Dua G, 2F. Ya. Kemudian yang ada yang 2F khusus ya, ini ada 2FR. Maksudnya pipanya berputar, rotated. Ya, kalau yang 2G ya misalnya saya nyambung dua pipa begini. Nah, dan dia sambungannya seperti ini. Kan ini kalau muter begini kan 2G ya. Kalau 2F ya misalnya ini ya. Tetapi bisa juga 2F berputar ini. Ya, karena itu yang 2FR itu dibedakan ya. Oke. Kemudian yang vertikal ya tentu saja bisa dari atas ke bawah atau bawah ke atas ya. Karena itu ini ada 3G, ya, 3F. Yang pipa nggak pernah 3G atau 3F ya kan? Karena dia pasti tidak lurus gini kan, tidak benar-benar vertikal. Kecuali kalau pipanya berputar dan dia begini ya diam, tapi lebih disukai 1F atau 1G dibanding 3G, 3F untuk pipa. Itu karena itu adanya cuma di pipa nggak ada 3. Ya. Terus kemudian yang overhead, ya, di sini 4G, tentu saja 4F. Nah. Kalau yang groove nggak pernah nomor 4 ya, karena groove coba bisa Anda bayangkan kan gimana groove overhead nggak ada kan, apalagi untuk pipa ya, kecuali pipanya muter lagi ya dan dia di bawah pipa ya, tetapi dibanding 4G untuk pipa lebih disukai yang 1G ya, sama-sama bisa muternya ya. Oke, itu yang tapi untuk pipa ya, yang fillet ada tapi ya 4F bisa ya. Jadi pipanya dipasang seperti ini, tetapi dia terpasang di atas gini. Ya, dia harus 4F. Oke. Untuk yang vertikal dalam tanda kurung nomor 5 ini untuk pipa ya. Ini tentu ada 5G, 5F ya. Nah, tapi tidak benar-benar vertikal ini. Jadi dia ngelas muter gini, pipanya horizontal ya. Jadi pipanya banyak kan ini yang diaplikasikan. Pipanya horizontal, dan kita mau nyambung 2 buah pipa begini, ngelas di sininya ini, kita namanya 5G atau 5F ya. Kalau dia dengan plug misalnya kan dia akhirnya 5F. Ada 2 tentu, ini nanti perlu dijelaskan ini. Ada yang downhill, ada yang uphill. Masing-masing ada caranya ya, dan ada aplikasinya. Terus untuk pipa ada 6G dan 6F. Ya. Jadi kalau
seperti saya katakan, tapi jarang dia fillet ya. Ya 6G mungkin yang ada ya. Jadi pipanya antara dua pipa dan sambungannya itu tidak horizontal, tidak vertikal, artinya miring sembarang dan kita harus ngelas keliling begitu. Nah itu kita menggunakan 6G ya. Ini sekaligus biasanya untuk masing-masing proses pengelasan maka perlu welder dengan keahlian sesuai dengan yang diminta itu ya. Ya, dia bisa ngelas flat tapi nggak bisa horizontal ya, berarti masih sertifikatnya ya yang satu ya. Ya, tapi biasanya kalau dia punya sertifikat 6G berarti ya bisa semua. Ya, dia sudah bisa 5G, 5F dan seterusnya ya. Ini yang paling sulit 6G. Oke, begitu kira-kira nanti coba kita carikan video yang dengan gambar-gambar yang lebih bagus untuk menjelaskan posisi pengelasan. Saya rasa pasti ada karena mencari informasi zaman sekarang itu sangat mudah ya. Baiklah ya, pada video ini kita akan tunjukkan berbagai posisi pengelasan ya, dari yang plat maupun pipa ya, yang menggunakan groove, yang GG itu, ataupun yang menggunakan fillet atau F. Silahkan diikuti video berikut ini. Hello friends, welcome to my channel Industrial Guruji. Hope all of you are doing well. So from today onwards, we are going to start a series of lectures on basics of welding. And today we are going to cover welding positions. So what are the welding positions and what is its need? At site locations, it's not possible to weld every job in a particular position. Sometimes welder has space available to move around the job, but in most of the cases, there is not enough space available for welder to move. So by defining particular position, one can visualize and understand the exact position to weld a job. Also, it is helpful in welder qualification. Now, there are different positions available for plate and pipe, groove and fillet welding. For plate groove weld, positions are 1G, 2G, 3G and 4G. And for fillet weld, positions are 1F, 2F, 3F and 4F. There is slight difference in pipe welding positions than plate welding positions. For pipe, groove weld positions are 1G, 2G, 5G and 6G. And for fillet weld, it is 1F, 2F, 2FR, 4F and 5F. Now, here G letter stands for groove weld and F stands for fillet weld. Remember this difference. Now, we are going to see it in detail. Here I have shown a basic joint type, single V joint, to understand what is a groove weld. This single V joint is widely used over the industry. Weld terminology is also shown in it. Remember, G stands for groove weld. Now there are different preparations for groove weld like V, U, J, but we restrict ourselves here for V joint just to understand what is a groove weld. This is a basic fillet weld type T joint. We can see welding terminology mentioned over here. Remember this throat thickness. Now, actually throat is a distance from root to face of a weld. We require it for understanding positions later. Now here we come to plate and groove fillet weld positions. 1G and 1F positions are also known as flat weld positions. In 1G position, weld deposition axis is horizontal and electrode is perpendicular to it. Similarly, for 1F position, you can see weld deposited in horizontal axis with its throat vertical.
Remember friends, we get maximum weld deposition efficiency in 1G and 1F position only. 2G and 2F positions are also known as horizontal positions, as axis of the weld is horizontal. For 2G position, plate is in vertical plane and axis of weld is horizontal. Similarly, for 2F position, you can see the axis of the weld is horizontal. 3G and 3F positions are also known as vertical positions, as axis of weld is vertical. For 3G and 3F position, plate is in vertical plane with the axis of the weld is vertical. Here, two different positions are shown. If the weld progression is from bottom to top, it is called as uphill position, and if the weld progression is from top to bottom, then it's called downhill position. 4G and 4F positions are also called as overhead positions, as weld deposited is from underneath with the plate in horizontal plane. So guys, this is all about plate, fillet and groove weld positions. These are very simple to understand and quite interesting. Now coming to pipe groove weld positions. In 1G flat position, axis of pipe is horizontal and weld metal is deposited from above. Here, pipe can be rotated, so welder can weld pipe sitting in one position. It's quite easy to weld. In 2G position, that is in horizontal position, axis of pipe is vertical and axis of the weld is horizontal. Here, pipe is fixed, so welder need to change its position for welding. In 5G vertical position, axis of pipe is horizontal with welding groove in vertical plane. Here, also if weld progression is upward, then it's uphill position, and if weld progression is downwards, then it is called as downhill position. In this position also, pipe is fixed. In 6G position, that is inclined position, axis of pipe is at 45 degrees and pipe is fixed. If the welder qualifies in 6G position, then he also qualifies for remaining all positions. Welding in this position is not easy. It requires particular skill. Now coming to pipe fillet weld positions. These positions are a bit different from plate fillet positions. Here in 1F flat position, axis of pipe is inclined to 45 degree and it can be rotated during welding. Now for horizontal welding, there are two positions, that is 2F and 2FR. In both cases, pipe axis is horizontal, but in 2F, pipe is fixed, and in 2FR position, pipe can be rotated. Remember guys, this is the difference, that in 2F position, pipe is fixed, and in 2FR position, pipe can be rotated. In 4F position, axis of pipe is vertical and weld is deposited from underside. In 5F position, axis of the pipe is horizontal but weld deposited is in vertical plane. So friends, this is all about plate and pipe groove and fillet weld positions. Hope all of you have understood these. Friends, the position which I explained are given in ASME section 9. These are explained in clause number QW121 in detailed. And figures are shown in clause number QW460. So friends, if you like this video, then please like and subscribe to my channel. Please comment below on what topic you want my next video. Begitulah ya, dengan gambar-gambar yang bagus, saya rasa cukup bagus. Mudah-mudahan pemahaman akan berbagai posisi pengelasan bisa diterima dengan baik dan mudah oleh mahasiswa. Saya ingin menjelaskan ya tentang yang khusus yang 5G ya. Untuk menyambung pipa ada dua pilihan ya, downhill seperti ini, kemudian yang ini uphill ya. Oke,
kita tidak berbicara yang 5G ya, tetapi kita tidak berbicara yang 6G ya, kita berbicara yang 5G ya. Perhatikan ini sama persis sebenarnya, ini groove semua ya. Kenapa kita memilih downhill dan kenapa memilih uphill ya? Ya, Pak. Yang pertama ya, ini diaplikasikan yang downhill ya, itu diaplikasikan pada pipeline ya. Jadi jaringan pipa-pipa untuk transportasi ya. Gas atau apa misalnya gitu ya. Kemudian yang uphill itu biasa diaplikasikan pada kilang ya, atau apa bahasa refinery ya kalau nggak salah, refinery mestinya I ya, bukan ini C. Refinery. Karena bahasa Inggris bacanya dengan apa? Tulisannya itu kadang-kadang sangat nggak sesuai, jadi ya mungkin begini, insya Allah. Ya. Ini yang uphill itu biasanya untuk refinery, dan yang downhill itu untuk pipeline. Standarnya juga beda ya, standar prosedurnya, cara pemeriksaannya dan sebagainya. Ini ikut ASME Section 9 yang sudah dibicarakan ya tadi, Section 9. Kalau untuk pipeline itu dia ikut API ya tentunya, terutama yang untuk gas ya. API nomor 1104 ya. Perlu diketahui biasanya untuk kilang itu pipanya lebih tebal. Ini yang menyebabkan berimbas ke hal-hal berikutnya ya. Terus ini kemudian yang pipeline bisa dipersiapkan materialnya sebelum mau dipasang ya, karena sudah tertentu kan untuk pipeline posisinya horizontal dan sebagainya. Maka ini yang pertama lebih tipis ya, thickness-nya lebih rendah. Kemudian tadi yang baru saya sebutkan, groove preparation ya, di fabrikasi ya. Jadi dibuat secara fabrikasi. Ini kalau yang ini manual, ini biasanya groove manual. Tuh, manual cut and beveling. Nah, kalau beveling di sininya fabrikasi, sehingga bentuknya bisa lebih presisi yang untuk pipeline. Yang kedua, ya ini pakai tack weld ya untuk memegangnya. Kalau untuk pipeline ya, bisa digunakan clamp internal atau eksternal ya.
untuk memegang ya. Terus karena ketebalannya itu ini diperlukan root gap. Tahu kan root gap itu misalnya ini bevelnya. Nah ini adalah root gap. Root gapnya ini lebih tebal karena ya tebalnya sendiri dan persiapannya secara manual. Kalau yang ini biasanya 3 mm, kalau yang ini 1,6 mm. Ya. Oleh karena itu ya, karena kondisi yang di lapangan yang seperti ini ya, yang root gap-nya lebar ya, terus kemudian ini root gap-nya sempit, kemudian dia bisa dipersiapkan dengan clamp ya, tidak harus tack weld ya, terus kemudian groove preparation-nya ini bisa dengan fabrikasi, yang sini manual ya, pakai gerinda dan sebagainya ya, sehingga groove-nya lebih presisi yang vertical down. Terus kemudian ketebalan dari pipa biasanya pipeline lebih tipis dibanding yang refinery ya. Standarnya pakai API 1104, sedangkan yang untuk refinery atau kilang itu dia menggunakan ASME Section 9 seperti yang telah dibahas sebelumnya ya. Sebagai akibatnya ya dari semua itu ya, yang sini bisa menggunakan downhill yang lebih cepat. Nah, kalau yang karena gapnya lebar ya toh, dan bentuk bevelingnya tidak seragam, maka biasanya ini uphill dengan weaving ya, jadi tidak lurus begitu tetapi agak di weaving gini ya, mengelasnya. Jangan dipikir ya ini cara berpikir yang salah ya. Kalau kita bisa downhill, selalu bisa uphill. Karena ini pengalaman saya sendiri. Saya dulu simulasi girth weld ya seperti ini. Ya, dari sisi simulasi mengelas 1 terus kemudian 2 begitu, bukan praktek loh ya, ini dari sisi simulasi lebih sulit dibanding saya mengelas berputar penuh seperti itu ya, untuk proses simulasi, karena dianggap seragam kalau berputar penuh itu constraint-nya. Kalau separuh kemudian separuh yang sini, constraint-nya tentu masing-masing berbeda ya. Sehingga ini kalau saya 2 kali seperti ini ya, downhill semua ya, dimulai dari 0 kemudian ke 6 searah jarum jam kalau dari sini mandangnya. Terus yang ini dimulai dari 0 hingga ke 6 lawanan arah jarum jam. Maka yang pas yang root pas yang kedua ini kondisinya pasti beda dari root pas yang pertama. Itu dari sisi simulasi kita tidak bisa menyederhanakan karenanya. Oleh karena itu saya pengennya
ya sekali putar gitu. Tapi profesor saya memberi WPS ya 2 kali downhill begitu. Ya, terus kemudian saya nekat ya, saya coba sendiri biar mudah, nanti di sisi simulasinya saya ngelas muter gitu. Apa yang terjadi, yang pas naik ini sambungannya jelek ya. Yang uphill-nya itu ya, tidak sesuai dengan WPS yang diberikan profesor saya, ya akhirnya hasilnya tidak sebagus yang downhill ya. Oleh karena itu akhirnya saya nurut saja sama profesor saya, ya dua-duanya downhill, dari satunya berlawanan jarum jam dan satunya searah jarum jam ya. Karena memang profesor saya pengalamannya luas ya. Beliau pernah jadi ketua asosiasi pengelasan di Australia, kemudian juga ketua DMTC. Sampai saya pulang tuh masih ketuanya beliau, Defense Material and Technology Center ya, bisa dibayangkan. Ketua Pusat Penelitian Defense Material and Pusat Teknologi dan Material Departemen Pertahanan. Luar biasa, dana penelitiannya besar-besar ya. Yang terakhir mendapat 4 juta dolar Australia ya. Miliar itu, puluhan miliar sudah. Begitu kira-kira ya, untuk bisa menjelaskan ya kenapa untuk 5G itu ada downhill dan uphill ya, masing-masing memang ada aplikasinya. Yang paling gampang ngomongnya untuk yang tebal yaitu pada refinery itu biasanya digunakan uphill, terus kemudian waving ya proses ngelasnya ya, tidak lurus begitu. Sedangkan yang downhill ya kita lurus saja, prosesnya lebih cepat, yaitu tentu harus memenuhi berbagai syarat ini, tidak terlalu tebal, terus kemudian gapnya tidak terlalu, root pass-nya itu, gap di root pass-nya itu tidak terlalu lebar ya. Terus kenapa kok dia bisa menggunakan downhill, karena ya dia pakai klemnya pasti presisi ya, lebih presisi daripada tack weld. Terus kemudian grupnya juga presisi karena di mesin di pabrik, tidak di operasikan secara manual. Begitu kira-kira, mudah-mudahan penjelasan ini lebih memperjelas dan bisa menjawab pertanyaan kenapa untuk 5G itu ada downhill, ada uphill. Seperti telah diketahui ya, las listrik, busur listrik, khususnya SMAW ini ya, pelopornya adalah Slavianov dan Kejelberg ya. Slavianov mempelopori elektroda terumpan ya. Kemudian Kejelberg itu mempelopori tentang fluk ya. Teknologinya yang selain di sirkuit ya, maka teknologi yang lain adalah fluknya ya. Sehingga elektroda yaitu gabungan antara kawat elektroda, kawat filler rodnya itu dengan fluknya digunakan ya untuk aplikasi tertentu ya. Secara umum elektroda digunakan untuk aplikasi tertentu ya. Itu diketahui ya dari kode klasifikasi. Ini ada angkanya begitu. Ya, di angka itulah ya, kita bisa melihat
aplikasi apa yang sesuai dari elektrode yang kita gunakan ya. Contoh ya, ini elektrode yang nomor ini kodenya E6010 E118 ya. Itu apa untuk apa gitu ya, misalnya. Maka ada standar untuk menunjukkan membaca arti dari angka-angka ini. Yang pertama E itu menunjukkan bahwa dia elektrod ya, elektroda. Kemudian yang paling mudah itu membacanya ya dari kanan ya, paling mudah. Jadi angka yang terakhir ini 8, 0 gitu ya. Kalau X 1 X yang terakhir ini yang dibaca. Terus kemudian yang kedua dari kanan ya. Kemudian sisanya, begitu cara membacanya ya. Jadi ini 0, 8 itu jenis flagnya. Kemudian dua angka berikutnya itu posisi ya, nanti kita akan jelaskan. Terus sisanya itu kekuatan tarik dari hasil lasan ya, hasil sambungan las. Oke. Kita mulai dari yang dua angka dari kanan ya. Itu menunjukkan desain posisi pengelasan. Ini perjanjiannya. Ya, 1 untuk semua posisi, 2 untuk sambungan bat dan fillet, posisi flat. Ya. Terus 4 menunjukkan downhill ya, jadi vertikal. Perlu diketahui ya, ini kodenya agak berbeda dengan kode posisi pengelasan, misalnya 1G, 1F ya, nanti 2G, 2F itu nggak sama angka ini maksudnya. Jadi kita harus angka 1 menunjukkan semua posisi apapun ya. Angka 2 posisi flat ya, ini berarti 1G, 1F. Ya, misalnya yang 2. Terus kemudian 4 menunjukkan pengelasan downhill, berarti bisa vertikal maupun untuk pipa ya, 5G yang downhill atau 5F ya. Atau yang vertikal. Vertikal itu 3 ya kalau nggak salah. 4 ya. 4 overhead, 3 berarti. Kalau pada posisi pengelasan standar welder itu ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 itu. Kalau 4 di sini ini maksudnya 3 di kode welder standar itu ya. Ya, posisi pengelasan tentu flak. Komposisi flak itu mempengaruhi dari posisi pengelasan yang bisa menggunakan elektroda ini. Oke. Terus angka yang terakhir nanti ada tabelnya ya. Sekarang 3 angka atau 2 angka di depannya. Ya, 3 angka atau 2 angka. Karena angka ini menunjukkan kekuatan tarik, kalau dia ratusan ya, dalam satuan kilopound per square inch ya, satuannya. Ya, berarti ini 60 misalnya, berarti ini kekuatan tariknya dari sambungan las nanti 60 kilopound per square inch. Kalau yang ini maka nanti kekuatan tariknya adalah 100 kilopound per square inch. Terus angka terakhir pada intinya menunjukkan jenis satu daya ya, atau polaritasnya. Terus kemudian tipe fluk apa, penetrasi yang bisa dihasilkan ya. Apakah ada bubuk besi sebagai alloying element ya, dan sebagainya. Yaitu tidak ada tidak ada
Misalnya 160 itu kan sistematis ya. 1 itu juga sistematis sampai 4. Ya, maka satu-satunya cara adalah dengan melihat tabel ya. Tabelnya seperti ini, angka yang terakhir ini 0 dan sebagainya. Ya, ini komposisinya ada di sini. Nanti tentang komposisi kita bicarakan lagi pada bagian tersendiri. Ya, terus ini kegunaannya ya. Jadi ya terpaksa harus melihat ini ya. Ya, ada beberapa yang tidak standar AWS yaitu misalnya 3B ya. Itu maksudnya ini ya, banyak diaplikasikan tetapi dia bukan standar AWS. Oke. Ini tidak perlu dihafalkan ya, kita bisa selalu membuka tabel ini ya. Dan kadang di bungkusnya itu diterakan ya, kegunaan dari elektroda. Tetapi kalau kita pada posisi harus memilih jenis elektroda, ya berarti kita harus tahu ini maksudnya dari elektroda dengan kode tertentu. Kemudian kadang ditambahkan simbol ya, setelah angka standar itu tadi ada simbol strip kemudian diikuti kode-kode khusus ya. Ya ini harus juga melihat lagi ya. Dan ini banyak, hampir nggak terbatas ya. Tetapi yang sering diaplikasikan ya, yang seri 4, 7, 8 ya, kode terakhirnya dikenal sebagai elektroda dengan bubuk besi. Berarti wire flow rate-nya ya, disposition flow rate ya, disposition rate-nya itu bisa lebih besar. Terus kemudian yang 6012 maupun 6013 itu juga banyak dipakai ya. Kelebihannya yang 6012 ya, jika diaplikasikan pada posisi horizontal G2 maka dia akan menghasilkan bit dengan penampakan yang bagus. Karena dia komposisinya itu menyebabkan splatter yang rendah ya, sehingga hasilnya bagus dan kandungan karbonnya cukup tinggi ya, sehingga kekuatannya bisa 60 nanti kekuatan tariknya. 6013 ya ini untuk plat dan tidak dikhususkan untuk yang posisi horizontal. Ini sama, busurnya sangat mudah diatur karena adanya angka 3 ini yaitu ionizing agentnya itu. Terak dibiarkan bisa mengelupas sendiri ya, atau orang di lapangan menyebutkan ini bisa membersihkan dirinya sendiri, tidak harus dikupas terak yang dibentuk ya, dibiarkan saja nanti lama-lama dia akan membersihkan sendiri. Kemudian ada tambahan B begitu, ya ini ada kelebihannya, yaitu padelnya sangat cair ya, sehingga bisa lebih mengisi gapnya. Untuk fillet bagus ini 6013. Flux hidrogen rendah disebut juga dengan baja ferritic. Hidrogen rendah itu nomor 8 ya kalau nggak salah. Ya ada keterangannya. Ada yang nomor tertentu itu terkenal dengan ini 5 ternyata. Low hidrogen yang nomor 5 ya. Kok hilang? Nah. Oke, yang nomor
Nah, ini. Hidrogen sangat berbahaya bagi pengelasan ya, karena dia ringan ya, unsurnya ringan, sehingga dia nanti akan saat terjadi menjadi molten metal ada di logam cair itu dia berusaha keluar ya, dan keluar itu meninggalkan jejaknya yang biasa disebut dengan hidrogen embrittlement ya rasanya, dan ini akan seperti ya retak gitu ya nanti. Oke. Juga ya, hidrogen bisa berasal dari flux itu sendiri, bisa berasal dari jika elektrodenya mengandung uap air ya, atau karena penyimpanan yang kurang bagus ini, terutama sebabnya bukan karena flux-nya, tetapi semua flux kalau penyimpanan kurang bagus dia juga bisa menyerap air sehingga dia lembab ya kondisinya. Nanti kalau lembab, H2O yang ada di situ kena panas waktu proses pengelasan, dia terurai menjadi H2 dan O2 ya. O2-nya tidak begitu berbahaya, tetapi yang hidrogennya ini ya, seperti tadi sudah dijelaskan, karena dia memiliki berat jenis yang rendah, ya hidrogen nanti waktu ada di Whirlpool di dalam sini ya, ya ini kan, waktu di sini Whirlpoolnya, ya, proses pengelasannya ke sana, ya, dia akan berusaha meninggalkan posisi dari Whirlpool ya kan, karena berat jenisnya ya berusaha keluar gitu ya. Nah, keluarnya hidrogen ini meninggalkan jejak-jejak ya, jejak-jejak yang ya bisa merupakan retak antar butir ya, dan itu dikenal dengan hidrogen embrittlement. Ya, ini yang harus dihindari dari keberadaan hidrogen. Oleh karena itu ada seri 5 yang memiliki kandungan hidrogen yang rendah. Saya rasa seri 8 juga terkenal dengan hidrogennya yang rendah ya. Oke, selain kode yang tertulis di sini tadi ya, maka ada warna-warna ya. Warna-warna ini terutama jika untuk yang flux-nya itu tipis atau bahkan yang bare flux ya, maka tidak ada cara lain untuk memberi kode kegunaan dari elektrodat selain memberi warna-warna ya. Selain itu kelebihannya warna-warna relatif lebih mudah dibaca dibanding angka yang kadang-kadang ya hilang ya, karena penyimpanan yang lama, dia dipanaskan dan sebagainya, disimpan dalam ruang dengan suhu tertentu gitu ya, dipanaskan, maka warna-warna ini menyebabkan flux elektroda lebih mudah dibaca. Tetapi ya tidak ada sistem yang baku, yang sistematis begitu, selain ya disediakan tabel-tabel seperti ini ya. Ada 3 tempat ya. Yang pertama adalah spot color ini, terus kemudian N color, kemudian group color ya. Jadi pertama dilihat N color-nya, terus kemudian dilihat spot color-nya, kita cari padanannya ya, yang di sini, terus kemudian group color-nya. Oke, dan kita harus mencari kesepadanannya dalam bentuk kode AWS ya. Ini agak
Kalau tidak ada warna, maka dia 6010. Kalau ada warna, ya kita baca warna-warnanya. Begitulah pada tabel 43 itu ditunjukkan secara dalam list gitu ya, kombinasi warna dengan kesetaraan kode AWS pada tabel sebelumnya. Pada bagian ini kita akan mendiskusikan ya, namanya ArcBlue ya. Mungkin kurang tepat sih sebenarnya, tapi tidak ada ya terjemahan lagi, yaitu letupan busur ya, bahasa Indonesia yang mungkin ya. Ini kalau kita lihat per definisi letupan busur itu apa, ArcBlue itu apa, yaitu didefinisikan ini ya, didefinisikan sebagai defleksi busur, bukan defleksi elektrode ya. Pada derajat tertentu mungkin akan mempengaruhi, kalau terlalu besar ya, akan mempengaruhi elektrodenya, tetapi yang pasti busur ya. Jadi kalau ini maka mungkin arahnya berbelok gitu ya, logamnya ini, logam cair ya. Itu yang dimaksud dengan ArcBlue ya. Kalau konstan begitu bisa diantisipasi ya. Masalahnya dia ArcBlue itu berubah-ubah, itu yang kadang-kadang sulit untuk diantisipasi. Kalau terus seperti ini kan kita bisa memprediksi ya. Kemudian saat yang lain dia berubah posisinya, misalnya ya, yang tadinya begitu, kemudian berubah seperti ini ya, dengan segera ya tentu, misalnya, ya, tentu itu yang sulit untuk diantisipasi kalau dia berubah dengan cepat ya. Oleh karena itu perubahan itu ya yang penting, ya perubahan yang tidak diinginkan, ini maksudnya seperti itu, ya selama proses pengelasan. Ada dua jenis, yaitu magnetik, berarti sumbernya magnet, medan magnet, karena pada arus listrik itu kan selalu ada medan magnet yang mengikuti aturan tangan kanan itu ya. Ini arah arus, kemudian ini medan magnetnya kan. Ya. Nah, gaya-gaya itu tidak bisa tidak, pasti ada ya, karena itu magnetic ArcBlue dan thermal ArcBlue ya. Ini magnetic ini dominan ya, kalau diangkakan ya sekitar di angka 90% lah. Thermal ini ada ya, tapi minor ya, 10% lah kalau diangkakan ya. Ya, ini karena gaya magnetik ini pasti tidak bisa dihindari ya, terutama kapan dia berubah, kalau posisinya berubah ya, misalnya di ujung-ujung proses pengelasan ya, di awal maupun di akhir pasti gaya-gaya magnetik ya, gaya-gaya magnetnya itu akan berubah karena tidak bentuk geometrinya ya. Jadi bisa dibayangkan misalnya tadinya gaya magnetnya seperti begini ya, misalnya ya, gaya-gaya magnetnya, medan magnetnya, tapi begitu di ujung ya tentu dia terpotong, sehingga gaya-gaya magnetnya berubah, sehingga ini terdefleksi ya, berubah karena ada medan magnetnya itu yang berubah. Medan magnetnya kapan berubah? Kalau geometrinya berubah ya. Karena itu pasti di awal dan di ujung proses pengelasan itu ada problem ArcBlue, atau di pojok-pojok yang berubah ya, begitu. Ya ini, dan juga posisi klem ya, posisi groundnya itu kan juga menentukan arah arus, dan pada gilirannya
menentukan arah arc flow ya. Dia akan lebih menjadi signifikan ya jika logam-logamnya memiliki sifat magnetik yang sensitif ya terhadap arus ya, ini dia akan semakin signifikan ya. Terus kemudian yang kedua ketika posisi vertikal ya. Tidak ada di sini ya. Yang berikutnya adalah dia jika berupa groove yang dalam ya, groove misalnya, dan dia dalam groove-nya, maka di daerah yang dalam sini magnetic arc flow akan semakin signifikan. Kalau dari angka, dia akan sangat terasa jika kekuatan medan magnetnya mencapai 40 Gauss ya. Dan mulai terasa itu jika 10 Gauss. Kalau di bawah 10 Gauss ya, medan magnetnya kurang, arc flow-nya kurang begitu terasa ya. Ini adalah ya di ujung las ini ya, ini contoh cacat akibat arc flow. Arc flow ya tentu saja forward, backward ya, maju mundur ya, dan ke samping sideward, meskipun ini minor juga ya. Ini yang selalu ada ini ya, maju mundur ini. Ini major juga, ini yang minor, yang sideward. Ini ya sebabnya tadi desain sambungan karena apa? Medan magnet yang terpotong, koneksi benda kerja tentu mempengaruhi jadi posisi ground dan sebagainya. Kemudian fitting atau benda kerja yang kurang baik ya karena ini posisi relatifnya berubah-ubah artinya. Ya, setting pengelasan yang tidak sesuai, misalnya arus terlalu besar, seharusnya digunakan AC tapi digunakan DC. Pada arus AC, arc flow tidak begitu terasa ya karena dia berubah-ubah kan, sudah berubah-ubah mulai awal yaitu posisi plus minusnya ya, sehingga pada DC itu lebih signifikan arc flow-nya. Kemudian ada kondisi udara juga yang mempengaruhi ternyata meskipun itu minor. Ya, sekarang berikutnya thermal arc flow. Ya, ini disebabkan variasi tahanan listrik akibat adanya logam cair. Sebenarnya yang bergerak ini terutama bukan Whirlpool-nya, tetapi ya temperatur ya. Kalau kita punya, bisa di Google ya ini ya. Kalau kita punya suhu, kemudian di sini air gitu ya. Kalau untuk konduktor itu biasanya seperti ini ya. Dia akan naik resistornya, tahanan listriknya dengan naiknya temperatur. Ya. Kemudian kalau konduktor, semikonduktor, begitu tahanan listriknya dia turun tapi tidak begitu tajam ya. Berbeda dengan yang resistor ya, resistor tahanannya jauh di atas, tapi resistor tidak pernah dilas ya. Ya, dia turun seperti ini jadi insulator bukan konduktor, insulator. Terus yang ini adalah semikonduktor. Ya, ini yang merah ini untuk logam-logam yang konduktor. Ini yang sering dilas ya. Khusus untuk proses pengelasan ya, konduktor. Ya. Apa?
Arc blow ini tahanannya yang rendah ya, kemudian proses pengelasannya jalan ke sana. Nah, ini adalah whirlpool-nya. Suhu yang tinggi selalu tertinggal di belakangnya, maka dia cenderung ke arah belakang gini ya, arc blow-nya. Karena resistornya lebih tinggi di situ ya. Arah busur ini kan cenderung ke arah yang tahanannya tinggi ya. Oleh karena itu pada posisi normal kecuali ada perbedaan klem, posisi klem dan sebagainya, kalau cuma thermal arc blow gitu yang kita bicarakan, maka dia cenderung ke arah whirlpool ya. Pada video kali ini ya akan diulas ya arc blow sedikit secara teoritis. Silahkan diikuti videonya. Hi, and welcome to Longevity's Learning Lab. Today we're going to talk about arc blow, what it is, what causes it, and how to alleviate some of the problems associated with arc blow. So, what's happening here? What it is you create an arc gap between the workpiece and the electrode, and that gap has a theoretical shortest distance from the from the electrode to the work. Now, when that gap is deflected, when the arc is deflected forward or back, magnetic forces are at work within the materials, and we call that arc blow. So the arc is being deflected from its shortest path into a longer path backwards or forwards. So I strike an arc with my MIG wire here, and I have an arc. That means there's a magnetic field created around the molten puddle here. Now, it's equidistant in all directions right here in the middle, but as I move this way, I start to compress my magnetic field. Now, it extends out this way, but it's being compressed against the edges. And I get to the end, and my molten metal, the arc gap, is being compressed into the edges of the magnetic field. It extends out this way, but it's compressed here on the edge. So the arc blow wants to move, the metal is looking for the path of least resistance, so it moves this direction. So if I start my weld here, this is my least resistance. This is the highest resistance right here. So the puddle wants to look for least resistance, and it blows this way. Now, as I move down the wire, this is front blow, or the puddle's being moved by the forces of magnetism forward, front blow. So I get down to here, and now my compression is here at the end of the plate. I'm compressing. The path of least resistance is out this way, so this would be back blow, where the puddle is moving back against, away from the end of the weld. Here's an example of where you might encounter arc blow. As you weld deeper into the corner, the magnetic field is going to be concentrated right in the corner, and the least resistance is here. It resists less and less. The magnetic field gets weaker and weaker as you get away from the concentration here. So you're weld down into the corner. The molten steel wants to move away from the highest resistance, so that means it's going to move out away from the corner, and that's arc blow, away from the highest resistant point here into the least resistant point. Places where you encounter arc blow are concentrations of concentration of the magnetic field, welding into corners. High nickel steels, prone to magnetism and magnetic fields. Amperages above 250. These are the situations where you're going to encounter arc blow. So what can you do about arc blow? Firstly, you want to be welding away from the source of your ground. So if your ground is here, you weld away from it. If you weld into it, you can complicate the weld by welding into a higher magnetic field. So weld away from your source. And secondly, if your force is moving in this direction, well, you can manipulate the electrodes so that you're moving with the direction that the
force wants to go and help yourself along there. If you have the capability, you can switch to AC. Arc blow is not a factor in AC welding. And lastly, if you can turn your amps down, if you can, fine. It's really not a significant issue below 230 amps. I just want to touch on thermal blow before I leave this topic. So thermal blow means that there's a hot spot on the end of the electrode and there's a hot spot in the steel, and the arc gap is in between the two. So you're transferring metal in a plasma state down to the plate. Now, across this arc gap, you have a molten puddle. And the puddle is lagging or being pulled along, but it's lagging behind the electrode. In this instance, I'm pulling it, so I'm going to be on the very front edge of the molten puddle, and I'm going to pull it with the electrode. So that lag is called thermal blow. Now, if I come up and over the top, then I'm going to be pushing the puddle along. I'm going to be at the front edge still, and there's still going to be a lag of the molten steel behind me, and that's going to be what's called thermal blow. Now, the metal runs into the hottest part of the weld because the weld bead itself is ionized, and that's the easiest place for the metal to go. And so it resists going into the cold metal, and that's why you have this lag, and that's what's called thermal blow. This has been a brief discussion about arc blow, about thermal blow, how they're different, what they do, and how they're created, how to alleviate some of these problems. Thanks for watching today at Longevity's Learning Lab. I hope you learned something. Ya, begitulah sedikit penjelasan teoritik ya tentang arc blow. Dengan sedikit pemahaman terhadap background terjadinya arc blow, maka bisa dipahami ya. Meskipun kita sulit menjelaskannya secara matematis begitu ya, tetapi prakteknya ya, bisa kita melakukan mitigasi terhadap arc blow, yaitu jika kita rubah polaritasnya menjadi AC. Tetapi ini kadang-kadang ya tidak bisa ya, karena WPS-nya ya sudah ditulis dalam DC itu, atau memang generatornya yang menghasilkan las ya, terutama di tempat-tempat tanpa sumber listrik itu sudah DC ya. Sehingga kalau harus merubah AC ya banyak yang harus dirubah, WPS-nya, kemudian mesin lasnya dan sebagainya, yang kadang tidak mungkin ya. Yang kedua ya, kita memasang ground clamper tambahan ya, karena kalau ground clampernya satu ya, posisinya kan posisi relatifnya berubah ya. Ya mungkin dari sini terus kemudian kita menjauhi dan mendekati ground clamper, kemudian itu pasti dia berubah ya, terutama ketika dari mendekati ground clamper kemudian berubah menjauhi ground clamper. Oleh karena itu bisa ditambahkan ground tambahan ya. Terus ada lagi, kalau hanya satu clamper ya, tempatkan sedekat mungkin ya terhadap area yang dilas. Ini ada kaidah-kaidahnya ya. Jika digunakan elektrode di bawah 1/8 in, maka dipasang sedekat mungkin dengan daerah lasan ya, di bagian dimulainya proses pengelasan ya. Tadi sudah disinggung bahwa arc blow akan semakin signifikan jika dia vertikal ya. Maka untuk proses pengelasan vertikal masa dipasang di sisi bawah ya. Itu jika hanya satu. Itu untuk yang 1/8. Tetapi untuk elektroda yang lebih besar ya, maka dipasang yang bagian atas ya, ini untuk yang vertikal. Ada lagi ini jika kabelnya cukup panjang dan memungkinkan ya, kabel menuju elektroda, maka dibelit-belitkan gitu ya, dibelitkan pada jignya ya, supaya efek arc blow itu diimbangi oleh efek arus yang
berputar seperti itu. Berikutnya akan kita diskusikan ya tentang bagaimana secara praktis ya mengurangi efek arc blow pada proses pengelasan. What's going on, everybody? Welcome back to Weld.com. So today we're going to be talking about arc blow. So we all may not understand what the concept of arc blow is. Essentially what it is it's a phenomenon. It's something that happens while we're welding. It occurs a lot in the shielded metal arc welding process where it's most visible. It hits me a lot in the vertical position. I usually don't get a lot horizontal, flat for some reason. I don't know. Like I said, it's a phenomenon. One of the things that you'll notice is as you're going up about 3/4 of the way, you just start getting a really violent reaction. So what happens is we have an electrical current going through the system. Obviously, that's what we're welding with. We have a negative and a positive lead. And what that does is you have electrons flowing through. So from my understanding, you have an electrical force rotating in one direction. And then as I introduce that welding rod, the electrical force is flowing in another direction. So let's say one's going clockwise, one's going counterclockwise. Well, then when they run into each other, it's almost very similar to putting two magnets together, north to north or south to south. They want to resist. So you'll notice what happens is when you come up, it'll start pushing the filler metal right out of the welding area. You'll get a big crater that develops in there. It's just all kinds of bad. It's not fun to deal with. Today we're going to go and talk about a couple things that we could do to eliminate arc blow or kind of mitigate some of the effects of it. So we all know that one of the things is we can switch over to AC or alternating current. The problem with that is a lot of the shielded metal arc welding, that's going to take place in the field. A lot of the engine drives don't have the capability of AC because most everybody's running DC current. In addition to that, all the welding procedures and what the welders are qualified and tested for is based off of a welding procedure specification. Most of the time, not 100%, but a very high majority of the time, all these procedures are written in DC, meaning we can't change our polarity. So I can't switch over to AC when I'm out in the field to eliminate that arc blow, get rid of it, and weld over and complete that weld. Because the polarity is what's called an essential variable when the welding procedure specification is written. Anytime we change an essential variable, such as polarity, we have to rewrite the entire procedure. So today we're going to talk about a couple different ways to get rid of arc blow or mitigate it completely. Let's go ahead and start off with the first one. All right, so this is just a homemade contraption that my buddy Ryan Eubank showed me how to do. All it is just two ground clamps or workpiece clamps with about a 1 foot to 18-inch piece of cable in between. And the premise of this is I'm going to hook this to the bottom of one of my pieces and the top of the other. Don't ask me why it works. It just works. I've been using it ever since he taught me probably 7 to 8 years ago. And it works. It's an awesome little trick that anytime I'm running into arc blow, I go grab this out of the cabinet or the gang box, throw it up on the piece, don't have any issues. You can use this out in the field if you're splicing two columns together. We can also use this on fillet welds and test plates for like a groove weld. So let me show you how that would look on a plate. So I could clamp to the bottom of one, clamp to the top of the other. Just want to clamp opposite sides of the two plates. Don't ask me why it works. I just know that it works. So give it a shot. Like I said, you can use this out in the field, throw it in the gang box, wrap it up to the piece you're going to weld on, or for you students that are in school, or if you have to take a welding test, try it out. I usually carry one with me inside the toolbox. All right, so what we've done is we set up some Kit Kats, and if you haven't seen this video yet, go check it out. It's how to make the most of your testing material, get the most testing out of the least amount of material. But we went ahead and set one up, filled them up about 2/3 of the way because the last third is where we end up usually getting the arc blow. So we're going to go ahead and start off with the jumper cable first. So we'll clamp the top side of one plate and the bottom side of the other, and then we'll go ahead and run this a little bit. We'll see if we get any arc blow in that top section. All right, so this is about the spot where we normally get arc blow. You'll see the backing plate start to open up quite a bit, like a big cavern open up, and then metal from the welding rod will actually start pouring out into the welding zone. Doesn't seem to be doing it right now. Alright, so that's what we're looking for. Didn't have to deal with any arc blow. Everything turned out well. We got a good tie-in. Let's go ahead and move on to the second joint. We'll go ahead and discuss the second method. Alright, so the next one is pretty simple for most people, right? It's just moving the workpiece clamp as close as you can to the welding area. Now, for most of us, that's pretty simple because we're welding in a shop. But once you go outside, like if you have a rig, especially those that are doing structural steel, you know, the welding machine, it could be up to 200 feet away from you or better,
and you don't have access to the workpiece clamp because it's grounded somewhere over on the other side of the building, and you know, you just have the one lead that you've pulled out, so you actually save a lot of time doing it that way. But if we can get the workpiece clamp closest to the material that we're going to work on, electricity is going to take the path of least resistance. So if we can get that right in our welding area, that's just going to be better off for us. So the rule of thumb is, if I'm welding an 1/8 inch diameter or smaller electrode, clamp towards the bottom of the weldment and weld away from the ground clamp or away from the workpiece clamp. If I have a 5/32 diameter or larger stick electrode, I'm going to clamp to the top and weld towards the workpiece clamp. So because I'm using 1/8 inch rods, we're going to go ahead and stick this one on the bottom. Again, this is usually the spot where we start running into arc blow. You can see it too because the arc just gets really erratic and unstable. The puddle starts getting really thick and the arc length just starts growing beyond control. But you can't see that right now. Alright, so once again, don't have any arc blow to deal with. We're going to go ahead and move off to the last one, which is another simple trick. Alright, so for this piece, we're actually, because we have it sitting up on a fixture, we're going to use the fixture as part of the workpiece. But if you take your workpiece clamp and simply wrap it around the part that you're working on, obviously out of the welding area because you don't want to burn the coating on the sleeve here. But if we just wrap it around a few times, and again, don't ask me why it works. Science. It's above my head. But it actually works. Just kind of make like a little coil. Again, it's going to be hard for the people that are out in the field unless you can get enough of your workpiece clamp to the area where you're going to be working. So we have this wrapped up around here. Essentially, from what I'm told, it kind of disrupts that magnetic field that's created by the electromagnetic arc flow, and it kind of eliminates that for some reason. I know that on the previous one we just clamped down here because we're using 1/8 inch diameter or smaller, but now because we're using a completely different method, we're just going to go ahead and clamp it up here. So it's not going to matter where you clamp it if you can wrap your workpiece clamp or that cable around the fixture that you're going to be working with or around the weldment that you're going to be welding on. If you can get it wrapped around there, it really shouldn't matter where you put your workpiece clamp. But if you don't have enough to wrap around the piece, or it's just not feasible, you can go ahead and try and clamp it to the bottom and then weld away from it with your 1/8 inch electrodes. Okay, again, this is usually in the area where the arc flow starts to occur. But as you can see, everything is nice and calm and stable. That's what we want throughout the entire piece that we're working on. Alright, so again, no arc blow. Everything worked out just fine. Didn't have arc blow on either or any of the pieces that we worked on. So as you can see, there's a bunch of different methods you can use. So the best thing we can do when we start getting arc blow in our piece is just to stop right there in your tracks, clean it out. Don't try and force the rod in there. You're just going to make things worse than it is. Try one of these methods. You know, stop, clean it, try one of these methods out. See which one works best for you for that application. There's a specific viewer that I would like to request a comment from, and that's Roger. So for those of you that don't know, he watches quite a bit of our videos, and when we have technical videos with a lot of electrical stuff going on that I don't quite understand, he usually drops a good synopsis down there in the comment section that kind of explains that. So if you could do that, Roger, for the arc blow situation and why some of these methods actually work, I'd greatly appreciate it. I want to take a second to thank Bowler for sending us some of these Fox EV50 7018 rods. These things ran great today. Good arc initiation, smooth puddle profile, very smooth, crisp arc. We're going to be using a lot more of the Bowler on the channel, so stay tuned for that. We're going to be going over some of their different MIG wires and electrodes and probably some TIG wire. So check that out. Appreciate you guys watching. Don't forget to like and subscribe. Questions, comments, and concerns, you can put them down in the comment section. We'll do our best to help you out. And until next time, make your world better than your last. Oke ya, sudah dijelaskan bagaimana secara praktis di lapangan arc blow dimitigasi ya, dikurangilah paling tidak. Demikian ya, kita pada video kali ini sudah membahas 3 hal, yaitu yang pertama posisi pengelasan, kemudian flux ya, kemudian arc blow ya, yang terakhir ya. Arc blow pada intinya ya disebabkan oleh
magnetic field atau medan magnet yang tidak seragam ya. Sehingga medan magnetik itu menyebabkan arah busurnya yang berubah ya dari yang seharusnya gitu ya. Oke. Ada dua tipe, yaitu maju mundur, tipe yang pertama, yang kedua side ke sebelah ya, ke sisi arc blue-nya ya. Yang side sedikit proporsinya yang banyak adalah yang forward arc blue dan back blue ya. Yang dengan adanya forward blue dan back blue, yaitu maka akan menyebabkan cacat-cacat ya. Forward blue yang ke arah depan itu biasanya ya lebih sulit ya. Jadi yang blue yang ini seandainya pengelasannya ke sana ya. Yang forward blue yang ke sana. Ya, cenderung ke sana daripada seharusnya ya. Misalnya yang seharusnya seperti begini. Nah, dia cenderung ke depan, ini forward blue, ini lebih sulit di maintain ya dibanding yang back blue ya. Selain itu ya, ini nanti cenderung ada slack inclusion ya. Cacat yang namanya slack inclusion ya, karena ini kan ke depan kemudian membentuk terak, kemudian nanti diisi las di atas ya, maka terjadi cacat yang namanya slack inclusion. Itu ya. Ya, yang cacat lain yang umum seperti undercut. Undercut itu apa ya? Jadi logam induk yang cenderung, kalau digambar ya. Ya, ini logam induknya misalnya. Ya. Terus kemudian logam induk yang berkurang ketebalannya ya. Ini manik lasnya. Misalnya ini penampang lintangnya ya. Tidak harus kiri kanan ya, kadang-kadang hanya satu sisi saja. Ya, ini logam induknya misalnya. Mudah-mudahan bisa diikuti maksud gambar. Ini platnya ke sana ya. Nah, ini potongannya. Ya, cacat yang ini namanya undercut. Ya, ini forward blue termasuk backward blue ya sama ya. Undercut ada. Yang slack inclusion ini lebih ada di yang forward blue ya. Terus kemudian menyebabkan apa? Ininya manik lasnya menjadi lebar ya. Bitnya menjadi lebar ya. Menjadi lebar ya. Terus kemudian penetration kurang ya. Penetrasinya kurang. Ya, atau incomplete ya. Ya, kalau bentuk bitnya ya bergelombang dan wavy dan irregular. Ya, ini semuanya sih untuk forward arc blue maupun backward arc blue. Wavy, irregular.
and irregular. Ya, bit. Oke. Terus kemudian yang undercut-nya ini biasanya intermittent ya. Tidak selalu ada. Ya, karena adanya arc blue itu yang tidak stabil. Kemudian kalau yang back blue ya sebaliknya, yang dia arahnya begitu ke belakang dari yang seharusnya, katakanlah seharusnya dalam tanda kutip ya, misalnya, maka ini ya slack inclusion tidak ya, undercut ya tetap ada ya, karena tidak terkontrol dengan baik. Terus bitnya menjadi sebaliknya ya, bitnya menjadi sempit dan tinggi ya, sebaliknya aja. Penetrasinya eksesif ya, terlalu, malah tembus. Terus yang bitnya tidak teratur ini ya tentu saja tetap sama ya. Ya, terus kemudian yang mungkin yang lain adalah spatter yang berlebihan ya. Itu tadi yang arc blue ya, apa itu? Arc blue ada dua, yaitu yang magnetic arc blue itu yang lebih signifikan, dan kemudian thermal arc blue ya, seperti sudah dijelaskan, thermal arc blue itu cenderung ke arah daerah yang dingin ya. Oke. Terus cara pencegahan ya, sudah dijelaskan sih beberapa, tapi mungkin ada tambahan ya. Yang pertama tap in, namanya tap in, tap out pada saat ini start weld, ini pada saat end, ujung akhir ya. Jadi ditambahkan, misalnya ngelas ke sana gitu, ditambahkan plat ya di ujung-ujungnya gini ya. Yang kalau arahnya ke sana ini namanya tap in, yang ini namanya tap out. Ya, ini sehingga ya ada arc blue, tapi di sini di tap in dan tap out-nya pasti logam yang dilas itu tidak ada arc blue. Yang lain seperti mengurangi arus ya, itu ya mungkin kadang nggak bisa ya, tergantung WPS-nya. Terus yang mungkin yang satu lagi adalah menjaga ininya sekecil mungkin arcs-nya. Jadi ini arcs-nya kan, ya ini jaraknya ini sekecil mungkin. Atau ini namanya small arc length. Ya ini ya kalau terlalu dekat juga bisa short circuit ya, yaitu yang juga tidak dikehendaki. Oleh karena itu diperlukan ya yang sangat berpengalaman lah. Perlu diketahui welder SMAW itu yang paling tinggi kelasnya ya, weldernya loh. Ya, meskipun paling sederhana mungkin di antara pengelasan yang lain, tetapi requirement untuk operatornya justru yang paling tinggi. Cara yang lain lagi ya dipilih yang fluk yang sesuai ya. Fluk kan sudah dijelaskan panjang lebar, yang terutama arc stabilizer ya. Oke, ada sekarang fluk ya. Fluk perlu diketahui ya, fluk itu selalu memiliki ya melting point itu lebih tinggi dibanding dari filler metalnya ya, biasanya begitu ya. Dan itu gunanya fluk memang begitu, dia harus
mencair kemudian dibanding filler metal. Pada intinya fluk itu ada yang pertama deoksidan ya. Deoksidan ini artinya dia mengikat oksigen ya, mengikat oksigen ya. Itu biasanya terbuat dari bahan grafit. Grafit itu apa? Karbon ya. Ya, karbon yang dalam bentuk kristal-kristal kecil gitu. Contoh yang sederhana ya ujungnya pensil. Ujung pensil, terus intinya baterai ya. Dan jangan lupa ya itu juga digunakan sebagai intinya dari reaktor nuklir grafit itu. Nah, terus kemudian alumina. Alumina itu aluminium ketika masih Al2O3 kan, aluminium oksida itu masih dalam bentuk mineral ya. Masih belum menjadi bahan jadi lah, masih mineral. Terus kemudian silika fluor. Ya. Silika fluor ya SiO2 ya. Ya, bubuk silika ya. Ini biasanya dipakai di pada minyak-minyak itu, sumur minyak dipakai silika fluor ya, SiO2 di sini di woolnya ini, di bahan dari selubung logamnya itu biasanya mengandung SiO2 ini yang jika suhunya naik ya pada sumur-sumur minyak, dia tahan kekuatannya tidak segera turun jika mengandung SiO2 ya. Oke. Itu fluk yang pertama ya. Lengkapnya dilihat di presentasi sebelumnya, ini ringkasan saja. Ya. Fungsi yang kedua adalah slag formation ya, tentu saja. Membentuk slag ya, sehingga dengan itu melindungi logam cair ya. Itu bahan-bahannya ya oksida besi, FeO, iron oxide. Terus kemudian silikon oxide. Ya, terus kemudian yang mengandung itu titanium oxide. Ya, itu dipakai sebagai pembentuk slag ya, bahan-bahan ini. Terus yang mengurangi, akhirnya juga mengurangi, yang penting lagi efek dari slag formation itu mengurangi kehilangan panas ya. Itu fungsi flak antara lain. Hampir semua unsur ya. Reduce heat transfer loss. Terus yang keempat ya sebagai arc stability ya, ini tentu saja ini yang berhubungan dengan arc blue tadi ya, yaitu ya ada dua sudah dibahas ini, sodium oksida atau Na2O ya, sodium oksida, terus kemudian potasium oksida, bukan potas yang racun itu ya. Potasium oksida dalam hal ini adalah K2SiO3 ya. Terus kemudian untuk paduan ya, fungsinya yang berikutnya, elemen
Nah, itu misalnya ya, nikel, krom ya. Terus kemudian apalagi molybdenum ya. Dan lain-lain. Ya, sesuai dengan keinginan. Nikel dan krom sering dipakai untuk alloying elemen karena dia nanti menjadi tahan karat ya atau korosi. Ya, ini kita ada pekerjaan ya dengan PJB itu melakukan pelapisan pada pelapisan nano coating ya pada wall tube-nya di boiler ya. Diharapkan nanti dia akan tahan korosi, terutama jika digunakan bahan bakar yang tidak standar ya. Maunya kan bahan bakarnya tidak melulu batu bara ya yang menghasilkan karbon dioksida yang banyak. Maunya diganti misalnya sampah sehingga CO2 zero gitu ya. Maksudnya CO2 zero itu ya tetap menghasilkan CO2 tetapi mengurangi CO2 pada sisi yang lain sehingga dianggap zero. Ya, kalau molybdenum ini hardness ya. Untuk memperoleh hardness yang tinggi ya dan lain-lain, masih banyak alloying elemen sesuai dengan kebutuhan ya. Terus yang fungsi yang keenam tentu menghasilkan gas. Ya, membentuk gas itu ya CaCO dan selulosa ya. Sudah kita bahas secara detail sebelumnya. Ya, itu fungsi dari fluk ya, mungkin masih ada yang lain tapi yang utama 6 ini ya. Kemudian kekurangannya kalau kita menggunakan fluk ya, yang pertama ya karena adanya slack itu ya pada sisi yang sama ya, ini menyebabkan kerugian ya, terutama untuk multipass karena untuk multipass ya nanti kita harus tambahkan pas di atasnya ya, paling tidak kita harus membersihkan kan. Kalau tidak bersih maka nanti ada slack inclusion, itu juga merupakan cacat. Ya, ini disadvantage-nya itu salah satunya ya, pembentukan slack. Kalau penyimpanan kurang baik nanti ada mengandung uap air atau basah gitu, H2O seperti sudah dijelaskan, nanti kalau panas menjadi O2 dan H2 ini akan memicu namanya hidrogen embrittlement. Ya, ini bukan kelemahan dari fluk sih, cuma penanganan yang kurang baik dari fluk bisa menyebabkan fluk mengandung uap air dan itu ya menyebabkan cacat pada las. Begitu kira-kira ya, kita sudah membahas dengan panjang lebar tentang posisi pengelasan, kemudian tentang fluk, kemudian tentang arc blow pada video kali ini.